Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam KBM daring. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap di rumah, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan semoga sehat selalu. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8, pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia mengenai teks berita, yaitu melanjutkan materi teks berita. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan materi teks berita. Ya, yang pertama yaitu menentukan struktur dan kaidah berita. Teks berita sama halnya dengan teks lain, yaitu memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang membangun teks tersebut. Teks berita diantara yaitu yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Kepala berita biasanya terdapat di awal berita pembukaan dari peristiwa yang sedang diberitakan, sedangkan tubuh berita yaitu terdapat di isi berita, proses kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan fakta yang sebenarnya, sedangkan ekor berita biasanya di akhir berita. Kali ini ini merupakan contoh dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul beritanya yaitu Pelabuhan Merak Antrian Menjelang 10 Hari Lebaran. Kepala berita: pada hari Sabtu 15 November atau 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai didapati truk yang mengangkut barang 9 bahan pokok. Nah, ini merupakan kepala berita. Sedangkan tubuh berita, tingginya arus balik dalam 2 hari terakhir karena adanya larangan melintas bagi truk 9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, yaitu untuk truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Ini merupakan contoh dari tubuh berita. Sedangkan contoh dari ekor berita yaitu penumpukan truk bersumbu 2 tersebut menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Akan akibat penumpukan truk tersebut, beberapa sopir truk harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, ini semua merupakan contoh dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Setiap jenis teks tentunya memiliki kaidah kebahasaan yang membangun teks tersebut. Nah, berikut merupakan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Sesuai dengan kaidah kebahasaan, bahasa baku menjadi jembatan pemahaman banyak kalangan karena bahasa baku atau bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat atau oleh kalangan umum. Terus selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakan. Nah, contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, ini contohnya, jumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang.
Contoh selanjutnya yaitu Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada orang yang membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya itu penggunaan kata kerja mental atau hasil pemikiran. Kata kerja mental atau kata kerja berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, dapat dicontohkan pemikiran, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Ya, ini merupakan ciri-ciri kata kerja mental atau hasil pemikiran. Contohnya yaitu mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Contoh yang kedua yaitu warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, keterangan waktu dalam teks berita berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Nah, contohnya yaitu sekitar pukul 12 WIB sekitar pukul 12.45 WIB langit Riau tampak mendung. Nah, ini merupakan keterangan waktu dan tempat. Waktunya 12.45 WIB sedangkan tempatnya yaitu di Riau. Selanjutnya yaitu gempa dengan kekuatan 4,5 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, pagi ini merupakan keterangan waktu, tepatnya di Maluku. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Contohnya sekitar pukul 12.45 WIB Sabtu 15 Maret 2014 langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, ini merupakan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang selanjutnya itu poin D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pemahaman mengenai berita tidak harus hanya membaca, namun perlu menulis berita secara mandiri. Nah, kalian akan belajar menyajikan dan menyampaikan teks berita dengan baik. Sebelum kita menyampaikan informasi dalam bentuk berita, kita harus mengetahui pentingnya apa itu berita. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, berita itu termasuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai informasi yang sedang terjadi saat ini atau kejadian yang dimana sempat terjadi. Yang selanjutnya itu membantu untuk mengasah kecerdasan dalam hal membaca atau mendengarkan. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kosakata, bermanfaat meningkatkan konsentrasi. Nah, ini juga bermanfaat meningkatkan konsentrasi untuk meningkatkan konsentrasi dan mendengarkan dalam berita. Selanjutnya itu membantu untuk membangun niat diri, membangun kepercayaan diri. Ini merupakan semua manfaat atau pentingnya sebuah berita. Yang selanjutnya yaitu penyampaian berita. Nah, syarat berita yang baik adalah harus akurat. Nah, sebelum kita menyampaikan berita harus mengetahui berita tersebut harus akurat atau tidaknya. Yang selanjutnya itu langkah-langkah penyampaian berita. Yang pertama yaitu menentukan sumber berita. Sumber berita merupakan pusat peristiwa, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang selanjutnya yaitu mendatangi sumber berita. Mendatangi ini supaya berita tersebut benar-benar ada atau mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu supaya berita itu bersifat aktual maupun faktual. Aktual hangat, sedangkan faktual fakta yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu mencatat fakta-fakta dalam berita adik Simba atau yang dikenal sebagai 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Dari mencatat hal-hal pokok yang penting dari adik Simba ini, kita menguraikan atau menggabungkan dan mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita utuh. Selanjutnya yaitu
Menyunting berita. Sebelum menyajikan berita, kita perlu menyunting berita terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Nah, langkah-langkah atau aspek terhadap penyuntingan. Yang pertama yaitu kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Nah, itu harus berita tersebut harus bersifat fakta atau kenyataan. Yang kedua yaitu kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam adik simba. Nah, ini tadi Bapak sudah jelaskan adik simba apa saja. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita, dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Yang poin terakhir yaitu penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketetapan ejaan dan tanda baca. Ya, ini perlu diperhatikan dalam menulis berita karena keefektifan kalimat dan kebakuan kata merupakan hal yang sangat penting untuk mempermudah membacanya dalam membaca berita. Dan selanjutnya itu terima kasih. Demikian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai tugas akhir ini nanti anak-anakku semuanya wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.